Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kerja PPG. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UI Wali Songo Semarang dengan NIM 25031171591. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Pancasila 2 Integral Purwodadi pada kelas 12 AKL dengan tema kewarisan dan kearifan dalam Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, bertemu lagi dengan saya Pak Huda dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita biasakan membaca Asmaul Husna seperti yang baik. Mari, monggo dari ketua kelas silakan dipimpin. Tempat duduk, jam gerak, bergerak, mulai. Ada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, saya akan mengabsen dulu dari anak kelas 12 AKL ya. Oke, absen saya mulai dari Mbak Nur Soleha, Mbak Nila Rahma Denita, Mbak Nindi Bawari, yang tinggi nggak apa-apa Mbak. Risma Ayu, oke. Mbak Tariska, Mbak Wijayanti, Mbak Suci. Selanjutnya Mas Alfian, oke. Mas Gianti, oke. Mas Reski Iman, oke. Mas Ardi Pratama, hadir. Mas, Mbak Farah Fauzana, Mas Kamdan, hadir. Yang terakhir Mas Prabu Tanjung Kepala, nggak berangkat. Ini apa alasannya? Sakit. Tidak apa ya? Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang Pak Huda akan menjelaskan beberapa hal. Kemarin sudah kita bahas bersama tentang bab 2 dari kelas 12. Sekarang kita akan belajar di bab selanjutnya, yaitu tentang pewarisan dan kearifan dalam Islam. Sebelum ke langkah selanjutnya,
Pak Huda akan menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita lewati di bab ketiga ini. Yaitu yang pertama adalah dari tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian rukun, terus syarat, sebab-sebab dan penghalang hijab warisan dalam Islam dengan merujuk pada dalil-dalil syar'i. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis ketentuan mawaris dalam Islam, mengklasifikasikan ahli waris dan menerapkan perhitungan mawaris. Yang ketiga adalah peserta didik mampu menerapkan ketentuan mawaris dalam Islam. Oke, jadi dalam tujuan pembelajaran kita hari ini kita sudah tahu bersama, kita sudah mengerti bahwasanya ada 3 tujuan besar. Sebelum pelajaran saya lanjutkan, sebelum bab tentang ilmu mawaris ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu terhadap teman-teman semuanya. Apa yang akan terjadi dengan harta peninggalan seorang yang telah meninggal? Apakah ada yang bisa menjawab? Diberikan keluarganya. Oke, ulangi. Bagaimana, Mbak? Diberikan kepada keluarganya, Pak. Oke, boleh. Pertanyaannya, siapa yang berhak menerima warisan? Siapa yang tahu coba? Kira-kira siapa yang berhak? Keluarganya, Pak. Keluarganya. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Keluarganya boleh. Nah, termasuk yang boleh menerima warisan itu adalah keluarganya. Termasuk ada yang namanya ahli waris. Ahli waris itu apa sih, Pak? Ahli waris itu adalah orang yang meninggal oleh orang yang tidak ada tersebut. Maksudnya termasuk dari keluarga. Ada siapa? Orang tua, ada ayah, ada ibu, terus ada anak dan lain-lainnya. Itu namanya adalah ahli waris. Terus kira-kira mengapa ilmu mawaris dalam Islam penting untuk dipelajari? Apakah ada yang tahu? Kenapa? Iya, Mbak Nur Soleha. Karena dalam penerapan hukum Islam di masyarakat harus sesuai dengan syariat Islam. Oke, baik, jawaban yang bagus. Karena dalam penerapan hukum Islam di masyarakat itu harus sesuai dengan syariat Islam. Seperti contoh tadi, ada orang yang meninggal terus meninggalkan harta warisan, itu harus dibagi sesuai dengan syariat Islam. Oke, berarti sudah beberapa teman-teman sudah tahu ya arti dari warisan. Terus pentingnya hukum waris dalam kehidupan bermasyarakat, terus bagaimana penerapannya dan lain-lainnya. Terus termasuk juga dari teman-teman sudah tahu bahwasanya ahli waris itu siapa saja, dan mungkin ada beberapa yang lain sudah bisa untuk perhitungannya. Oke, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, Pak Huda akan menampilkan beberapa video kasus konflik dan juga orientasi masalah yang akan kita pecahkan bersama-sama. Nanti kita orientasi masalahnya akan kita pecahkan bersama-sama dalam sebuah kelompok-kelompok kecil ya. Jadi sebelumnya saya tampilkan dulu video kasus konfliknya. Silakan dari teman-teman bisa mengamati dan juga bisa menjelaskan nantinya. Sebelum ibu meninggal, beliau berpesan agar harta warisan dibagi rata. Loh, kenapa ibu berwasiat seperti itu? Itu kan menyalahi aturan syariat. Soalnya, ibu merasa kalian anak laki-laki tidak pernah mengurus ibu. Semuanya dilakukan oleh anak perempuannya. Tapi aku kan harus bekerja, mencari nafkah untuk keluargaku. Aku tidak bisa selalu bersama ibu. Pokoknya, aku cuma menyampaikan wasiat ibu. Lebih baik kita tanyakan kepada ahlinya, apakah boleh harta warisan itu dibagi rata? Bagaimana menurut pendapat Ustadz? Apakah bisa warisan itu dibagi rata? Oke, sudah
kalian sudah melihat video awal tentang bagaimana sebuah kasus terjadi perbedaan pendapat, yaitu memang sebuah kewajaran dalam kehidupan bermasyarakat ya. Tetapi kalau kita sudah belajar tentang warisan Islam, kita akan mengetahui bagaimana penerapan hukum waris dalam Islam. Oke, saya ingin membagi dulu dari satu kelas 12 AKL ini menjadi 3 kelompok besar. Oke, silakan berkelompok sesuai dengan urutannya. Kelompok 1 silakan nanti di sini, kelompok 2 silakan di sini, kelompok 3 silakan di sini. Silakan monggo ayo. Yuk kelompok 1 sini yuk. Oke, setelah kalian berkumpul dengan kelompok, Tauda akan membagikan lembar kerja kelompok yang sudah saya buat. Silakan bisa dikerjakan berkelompok. Sambil dilihat dan juga diamati ya kasus konfliknya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bacakan dulu. Jadi kasusnya adalah ada seorang yang meninggal dunia, meninggalkan harta sebesar Rp 180 juta. Ahli warisnya terdiri dari istri, ibu, dan 2 anak laki-laki. Maka bagaimana cara hitungnya? Silakan. Di situ ada lembar kerja kelompok, silakan ditulis. Saya dikerjakan. Tulis hasil diskusinya. Nah, jadi silakan sini tulis dulu hukum, cara, dan juga pembenaran. Hukumnya apa? Jadi dalam tugas lembar kerja kelompok tersebut sudah tertera keterangan untuk mengerjakan secara manual, dan juga nanti silakan bisa diverifikasi lewat HP. Silakan di-download dulu aplikasi dalam HP-nya, yaitu aplikasi Hitung Waris. Silakan buka Play Store, silakan dibuka aplikasinya, di-download, lalu dipasang, setelah itu dimasukkan keterangan-keterangannya. Silakan. Halo, sudah semuanya? Sudah. Masih semangat? Masih. Oke, silakan. Karena diskusinya sudah selesai, saya kasih kesempatan untuk mempresentasikan pembelajaran atau hasil diskusi kalian. Kita presentasi mulai dari kelompok 1, 2, lalu dilanjut dari kelompok 3. Sebelum maju, saya mau kasih gambaran. Tolong apabila ada kelompok yang maju, silakan yang lainnya, kelompok yang lainnya dia mendengarkan dan juga memperhatikan dari hasil diskusi dari kelompok lain. Agar apa? Agar kalian bisa mengamati dan juga bisa menganalisis apakah jawabannya itu sama, benar, atau salah. Seperti itu ya. Silakan dari kelompok 1, silakan maju. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Terdiri dari siapa? Kelompoknya, silakan disebut. Terdiri dari 5 orang. Ya. Dan ada Geza, Indi, Risma, Bagas, dan Ardi. Oke, silakan Mas. Rukun ada 2, yaitu orang meninggal, orang yang boleh menerima warisan. Sebab yaitu kematian dan hubungan kekeluargaan. Syarat yaitu Islam, sama kematian, hubungan darah, bukan pembunuhan. Penghilang warisan yaitu pembunuhan, perbedaan agama, jual beli atau pembelian, penolakan warisan. Sudah, silakan hasilnya, hasil perhitungannya, dan juga verifikasi aplikasinya. Ya. Istri 1/8 kali 8 kali 16
Langsung totalnya, hasilnya aja. 22.500.000. Nah, itu untuk bagian siapa? Istri. Oke, terus? Untuk ibu 30 juta. Anak laki-laki 63.750.000. Oke. Terus hasil verifikasi aplikasi? Dari istri 22.500.000. Ya. Ibu 30 juta. 30 juta. Ya. Anak laki-laki 63.750.000. Oke, sama ya berarti ya. Oke, silakan kita kasih aplaus pada teman kita yang maju. Oke. Silakan duduk Mas, selalu duduk. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Yang beranggota 4 orang, nama saya Alfian, Nadra Nurul, Nila, sama Ci. Oke, baik. Yuk silakan. Nomor 1 dulu. Nomor 1, rukun pewaris, mewaris, ahli waris, awatis. Tiraka harta warisan syarat. Pewaris telah meninggal. Ahli warisan masih hidup. Adalah hubungan kekerabatan yang sah antara pewaris dan ahli waris. Sebab pewarisan ada 3. 1. Hubungan kerabatan. Iya. 2. Perkawinan atau adopsi. 3. Walak atau pembebasan budak. Terus penggalan warisan ada 4. 1. Pembunuhan. 2. Perbedaan agama. 3. Perbudakan. 4. Mutlak. Hasilnya. Hasilnya Perhitungan manual berapa? istri 22.500.000. Oke. Ibu 30 juta. Oke. Anak laki 63.750.000. Oke. Sudah sama berarti? Sama. Untuk verifikasi yang aplikasi sudah sama? Sama. Sama. Oke, silakan tutup lalu kita kasih hapusnya. Yuk. Terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kasih aplaus semuanya. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan diskusi kami. Ya. Cara pertama, 1 anak. Hasil diskusi kami adalah Rukun. rukun warisan adalah kunci pokok agar warisan bisa terjadi. Ada 3 rukun utama: al-muwaris, al-waris, al-mawrus. Terus syarat. Syarat pewaris. Ya. 1. Pewaris benar-benar meninggal dunia. Ya. 2. Ahli waris masih hidup saat pewaris meninggal. Oke. 3. Diketahui secara pasti harta peninggalannya. Oke. Terus. Sebab warisan, hubungan darah, pernikahan sah, bala atau hubungan karena memerdekakan budak. Oke. Penghalang warisan, pembunuh pewaris, berbeda agama dengan pewaris, masih menjadi budak. Oke. Silakan hasil presentasinya, hasil hitungnya, hitung manual. Istri mendapat 22.500.000, ibu mendapat 30 juta, dan anak laki-laki mendapatkan 65.750. Oke. Untuk yang aplikasi hasil perhitungannya berapa? Sama. Oke. Berarti sudah selesai dan juga sudah valid untuk perhitungannya. Silakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus semuanya.
dari ilmu mawaris itu adalah sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Betul? Betul. Termasuk hasil diskusi kalian. Saya mengapresiasi sekali kalian dalam diskusi, kalian sangat aktif, berperan aktif dari satu sama yang lainnya, ikut gotong royong membantu. Termasuk hasil diskusinya sangat baik, yaitu mulai dari rukun. Terus ada syarat dan juga sebab, terus juga ada penghalang warisan. Kita ketahui bersama, kalau rukun dari mawaris itu berapa? Ada berapa, Mbak? Ada tiga. Yang pertama adalah siapa? Pewaris, adalah orang yang meninggal. Lalu ada ahli waris. Ahli waris itu siapa? Orang yang meninggal atau keluarga yang ditinggalkan. Lalu ada yang terakhir adalah harta warisan. Itu syarat-syaratnya sudah kalian diskusikan juga. Pewaris telah meninggal syaratnya. Yang kedua, ahli waris masih hidup. Lalu ada hubungan kerabat yang sah, terus antara pewaris dan ahli waris. Sebab-sebabnya ada hubungan kekerabatan atau nasab, lalu ada perkawinan, dan juga ada karena pembebasan budak. Bahwasanya memastikan keadilan dan kelangsungan hidup dalam Islam, kita diwajibkan untuk memastikan keadilan dalam kelangsungan hidup kita, termasuk dalam pembagian harta warisan. Islam melalui Nabi Muhammad SAW menjamin hak kepemilikan harta dan kelangsungan hidup keluarga, memastikan keamanan bagi umatnya juga. Ketentuan warisan dalam Islam ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa. Quran surat An-Nisa ayat 7 yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal akbarun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabu mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Shadaqallahul adzim. Diterangkan dalam Quran surat An-Nisa yang artinya bagi orang-orang. Lalu prinsip distribusi yang adil. Nah, pembagian warisan dalam Islam dilaksanakan secara adil dan demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip ilahi yang telah ditetapkan. Jadi harus sesuai dengan syariat Islam. Terus ahli waris laki-laki umumnya menerima hak bagian lebih besar daripada ahli waris perempuan. Ini karena peran sosial mereka sebagai penanggung jawab utama. Contohnya, seorang anak laki-laki dan anak perempuan itu hasilnya adalah berbeda. Hasil pembagiannya karena apa? Anak laki-laki itu menanggung jawab dari istrinya dan juga tanggung jawab kepada anak-anaknya. Kalau seorang perempuan itu ditinggal mati sama orang tuanya, itu dapat bagian lebih sedikit daripada saudaranya yang laki-laki. Karena apa? Karena saudaranya yang perempuan ini adalah tanggung jawab dari seorang suaminya. Sebab-sebab terjadinya kewarisan tadi sudah kalian diskusikan. Sebab-sebab terjadinya kewarisan itu ada beberapa hal. Ada 4 khususnya. Yang pertama adalah karena nasab. Adapun penyebab seorang terhalang menerima harta warisan. Jadi harta warisan itu bisa terhalang, bisa tidak disampaikan, itu karena ada beberapa sebab. Sebabnya adalah salah satunya itu dia adalah seorang hamba atau budak. Budak kalau zaman sekarang sudah tidak ada ya, perlu digarisbawahi. Budak itu hanya ada pada zaman jahiliyah, zaman dahulu, ya kan. Terus sebab ia tidak cakap memiliki, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 75. Lalu sebab lain sebagai penghalang warisan itu adalah karena orang tersebut adalah seorang pembunuh. Itu ada orang membunuh pengen niatan mengambil harta warisannya. Nah, setelah dibunuh ternyata dia tidak dapat warisan. Itu adalah hal yang terjadi pada kehidupan masyarakat muslim, karena sejatinya pembunuh itu tidak dapat
harta warisan. Lalu murtad dan juga kafir. Orang yang keluar dari Islam, orang yang keluar dari Islam itu tidak mendapatkan harta warisan. Karena orang yang keluar dari Islam yaitu orang pewaris atau orang yang mati, murtad salah satunya. Karena kalau dia keluar dari Islam atau murtad itu otomatis semua hukum Islam yang berlaku padanya akan terputus karena dia sudah keluar dari agama Islam. Oke, paham ya? Lalu selanjutnya golongan ahli waris. Golongan ahli waris ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama adalah ahli waris zawil furud dan asobah. Asobah sendiri ialah ahli waris laki-laki selain anak laki-laki dan cucu laki-laki. Lalu dalam perhitungan waris, seperti tadi sudah kalian kerjakan perhitungan tentang mawaris. Tadi sudah kalian diskusikan sama teman. Memang kebanyakan alhamdulillah sudah banyak yang bisa menghitung. Halo. Saya apresiasi sekali karena kalian sudah bisa belajar dengan mandiri. Hanya saya dampingi, cukup saya kasih fasilitas dan juga saya fasilitasi dengan sebaik mungkin. Kalian sudah bisa berdiskusi sebaik mungkin dengan hasil yang bagus pula. Terus saya ingin menyimpulkan dari hasil diskusi teman-teman semua, yaitu yang saya sampaikan tadi adalah di orientasi masalah yang pertama yang kalian kerjakan secara berkelompok. Contohnya seperti ini, seorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 180 juta. Saya ingin memperlihatkan cara perhitungan manualnya. Apakah sudah sama dengan yang teman-teman kerjakan tadi? Kalau ada yang belum sesuai atau ada yang salah, silakan bisa kita amati bersama. Ada seorang yang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 180 juta. Halo. Lalu ahli warisnya, kita bedah bersama ya. Ahli warisnya ada siapa saja? Ada istri, terus ada ibu. Lalu ada siapa? Dua anak laki-laki. Jadi per anaknya akan mendapatkan 63.750.000. Paham ya sampai sini ya? Selanjutnya saya akan memberikan lembar tes tertulis individu bagi setiap anak. Silakan nanti bisa dikerjakan mandiri satu-satu. Sudah dapat semuanya ya? Sudah. Oke, silakan dikerjakan secara mandiri. Ini sebagai evaluasi mandiri kalian. Silakan dikerjakan secara mandiri. Oke, silakan Mas Ketua Kelas dikumpulkan hasil dari evaluasinya. Silakan dikumpulkan. Silakan Mas, kumpulkan. Ayo berdiri, kumpulkan. Kumpulkan. Oke, sudah ya. Sudah kita koreksi bersama juga tentang hasil dari perhitungan manual kita. Kita sudah buka aplikasinya, kita sudah koreksi bahwasanya benar perhitungannya ya. Oke, kalian sudah mengerjakan hasil dari kerja mandiri. Saya apresiasi sekali. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan kesimpulan dalam pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kita sudah mempelajari tentang ilmu mawaris. Halo, kita tahu bersama tadi ilmu waris itu apa? Ilmu tentang mempelajari pembagian harta warisan. Tadi ada sebab-sebab penghalangnya.
Terus ada sebab bisa terjadinya harta warisan sudah kita pelajari. Termasuk ada hijab atau penghalang-penghalangnya. Terus ada rukunnya. Halo, saya ingin ulas rukun dari mewaris tadi apa aja rukunnya? Ada 3. Yang pertama adalah pewaris, yaitu orang yang meninggalkan harta, ya kan? Terus yang kedua adalah orang yang ditinggalkan oleh pewaris tadi, yaitu ahli waris. Yang ketiga adalah siapa? Yang ketiga adalah harta warisannya. Betul sekali. Oke, sebelum Pak Huda tutup, saya ingin merefleksikan dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Saya ingin bertanya sedikit, apakah kalian mempelajari bab warisan dalam Islam ini dengan baik? Lalu apa kalian tahu arti dari warisan? Tahu. Oke. Lalu apakah kalian bisa menghitung warisan? Bisa. Oke, terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpesan pada kalian, minggu depan kita akan mempelajari lagi dan juga mengulas untuk saya kasih lembar kerja yang kedua. Ya? Oke, jadi karena ini 2 pertemuan. Sebelum saya tutup, silakan mari kita berdoa dulu dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam